Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadra bibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'i ahli majami' ashabin wa jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama ila hadrati jami'il awliya al-arifin al-muqarrabin khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliyati sahamin sunan wali sunga sama ila hadrati khususan Syekh Matin Ibrahim sama ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i malib kutub wa syarikha musannifah manajazana ila muntaha wa ila arwahi muassis hadzal masjid rahimahumullah wa nafa'na bihim wa bi ulim darin amin wa liqadai hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Hadratal muhtaramin wa janabal mufakhamin, seluruh pengurus takmir, juga seluruh jamaah rutin pengajian ba'da subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang saya baca setiap ba'da subuh ini sudah hampir khatam, dan insya Allah saya khatamkan setelah Ramadan bulan Syawal nanti. Tinggal 2 kali pertemuan mungkin sudah khatam kitab karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena itu untuk 2 minggu menjelang Idul Fitri ini saya akan membahas permasalahan masjid dan hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Karena ini sangat penting, masalah masjid ini sangat penting, terutama hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan masjid. Dan saya akan jelaskan apa sebenarnya masjid, sing dimaksud masjid niku nopo, apa yang harus kita lakukan terhadap masjid, bagaimana pengelolaan keuangan masjid, bagaimana pengelolaan harta milik masjid, dan bagaimana kita berada di dalam masjid. At-ta'rif riyin, ta'rif masjid. Masjid niku secara lughat, secara bahasa maknanya tempat sujud. Masjidun sajada yasjudu sujudan wa masjidan, tempat sujud. Karena masjid itu adalah dibangun untuk sholat. Ai baitus sholati wa maudhi'us sujud min badanil insan, di tempat sholat dan tempat sujud. Fistilahin urifa bi ta'rifatin kasiratin minha annahal al-buyut al-mabniyah lis-sholat fiha lillahi faya khalisah lahu subhanahu li ibadihi. Sing dimaksud masjid secara istilah menurut fikih niku adalah tempat-tempat yang dibangun untuk melaksanakan sholat lillahi, khusus untuk Allah. Faya khalisatan lahu subhanahu wa li ibadatihi. Jadi bangunan itu dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya masjid. Masjid itu tidak harus berbentuk wakaf. Jenengan bangun masjid pribadi saged. Bahkan jenengan misalnya membuat satu ruang kamar di rumah, jenengan niati jadi masjid, sudah jadi masjid.
Masjid pribadi namanya itu. Jadi tidak harus masjid itu dibangun di tempat wakaf atau dijadikan wakaf. Makanya masjid itu nanti macam-macam. Ada masjid itu yang namanya masjid jamek, ada masjid itu zawiyah. Masjid jamek niku maksudnya masjid sing kados Masjid Rahmat ngeten niki. Milik umum, diwakafkan untuk umum, dan masjid itu digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu namanya masjid jamek. Jadi kalau jenengan nate pireng istilah masjid jamek, apa yang dimaksud masjid jamek? Masjid jamek niku maksudnya masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Mergi wonten masjid niku sing tidak digunakan sholat Jumat nggih wonten, tapi tetap masjid. Nah kadang-kadang tiang niku salah paham. Pokoknya sing darine masjid nggih sing dienggo Jumatan, ngoten. Sing gak dienggo Jumatan namine mboten masjid. Lah ngeten iki klintu. Pemahaman semacam ngeten iki klintu. Jadi ukuran bangunan itu dinilai masjid napa mboten itu pada waktu membuat bangunan ini. Kalau sebuah bangunan itu memang waktu membuatnya atau dijadikan, diniati oleh orang yang memiliki menjadi masjid, ya jadi masjid. Itu. Jadi tidak harus masjid itu digunakan untuk Jumatan, enggak. Makanya tadi saya katakan dalam kitab-kitab fikih niku diterangke. Kita bisa membuat, meniati sebagian kecil dari rumah kita, kamar kita di rumah, kita niati ini tak jadikan masjid, sudah jadi masjid itu. Jenengan itikaf di situ dapat pahala. Tapi istri jenengan kalau ket jangan sekali-kali masuk di kamar itu. Ya, itu kalau diniati dari masjid jadi sudah. Namanya masjid zawiyah. Zawiyah niku masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan. Itu namanya zawiyah. Kalau dalam istilah di negeri kita ini ada masjid jamek. Masjid jamek itu sama ya. Masjid jamek itu masjid besar istilahnya di level kecamatan ya. Atau juga level desa, kadang juga demi jamak. Yang penting jamak itu adalah masjid yang mengumpulkan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau kecamatan namanya masjid besar, kalau kabupaten namanya masjid agung, atau tingkat provinsi apa saya lupa, ada istilah-istilah sendiri itu. Ada masjid jamek besar agung. Kalau tingkat kabupaten itu masjid agung, masjid kabupaten. Jadi masjid itu sebetulnya sederhana sekali. Tidak harus dibangun besar terus enggak. Jenengan bisa bangun khusus masjid milik jenengan pribadi. Itu nanti bisa jenengan buat iktikaf ya. Terus untuk apa namanya sholat di situ juga pahalanya juga nanti beda. Cuma kesuciannya juga harus benar-benar dijaga. Nah, ada yang membedakan antara musola. Selama ini banyak orang terjebak pada sebuah istilah antara musola dan masjid. Dalam kitab fikih itu memang dijelaskan bangunan tempat sholat itu kalau diniati masjid jadi masjid, kalau tidak tidak. Jadi tergantung niatnya. Nah sekarang bagaimana dengan musola? Musola kecil itu yang di kampung-kampung di RT no. Ya kalau memang waktu mendirikan itu diniati jadi masjid ya masjid. Jadi masjid sudah. Kalau memang diniati ini saya jadikan masjid, masjid. Kalau enggak diniati jadi masjid ya enggak. Cuma dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah ini dijelaskan, ini beda dengan kitab-kitab yang spesifik miliknya mazhab Syafi'i, bahwa kalau mazhab Syafi'i itu harus masjid itu bangunan yang memang diniati untuk jadi masjid. Kalau di sini dijelaskan bangunan yang digunakan untuk sholat, memang dibangun khusus untuk sholat, itu sudah dinilai masjid, meskipun tidak ada niatan menjadikan masjid. Yang penting wis diniati iki bangunan kita nggo sholat, kanggo melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kados musola tengene RT ini lho. Makanya ini ulama Nahdlatul Ulama itu masih ada perbedaan pendapat. Ada yang hukumi musola itu ya hukumnya sama dengan masjid karena dibangun untuk melaksanakan sholat.
Nah, ada yang menyatakan belum jadi masjid kalau tidak diniati jadi masjid. Ya, ini. Tapi secara umum kalau saya memahami di kitab Al-Mausu'ah ini tetap itu hukumnya sama dengan masjid. Karena mabniyah lis-shalah wal ibadatillahi, dibangun untuk digunakan melaksanakan sholat 5 waktu dan kemudian untuk beribadah kepada Allah. Itu tentang masalah masjid. Sakmangke, bagaimana hukum membangun masjid? Yajibu bina'ul masajid fil amsor wal qura wal mahal wa nahwiha hasbal hajat. Bangun masjid di sebuah desa, di perkotaan atau di tempat-tempat tertentu, itu hukumipun wajib sesuai kebutuhan. Jadi kalau satu desa itu memang dibutuhkan satu masjid, maka harus dibangun satu masjid. Kalau desanya luas kan banyak desa luas itu. Kayak Nyuwun Sewu, desa Beji ini luas sekali. Beji itu ada kerajaan sampai Mbogang. Itu luas. Itu mungkin kalau dibangun satu masjid masih kurang, maka dibutuhkan 2 masjid. Teng Beji ini kan 2 masjid. Masjid Bogang sana kali masjid kerajaan Baitur Rahman. Karena memang luas desanya. Jadi tergantung kebutuhan. Makanya tembri diterangkan hasbal hajat. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan satu desa harus satu masjid, tidak bisa. Satu desa bisa 10 masjid bisa, tidak apa-apa. Hanya jameknya, yang masjid jamek itu harus berapa? Kalau masalah masjid jamek, masjid yang digunakan Jumatan dalam satu desa, itu tadi tergantung kebutuhan desa tersebut. Nek desa niku desa ageng, tidak cukup hanya satu masjid. Kados Beji niku nek pane dikumpulno satu masjid teng Baitur Rahman mboten cekap. Bogang kerajaan ngumpul siji teng mriku mboten cekap. Makanya dibangun satu masjid teng Bogang. Agar masyarakat dusun Bogang dan sekitarnya itu sholat Jumatannya di Masjid Bogang, bukan di kerajaan. Jadi ini tergantung kebutuhan. Satu desa bisa 2 masjid, bisa 3 masjid jamek. Tapi kalau masjid sing kecil-kecil bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 10, bisa. Sing dienggo Jumatan niku lho, niku tergantung kebutuhan. Lah masalah Jumatan sendiri, apakah dalam satu desa itu boleh melaksanakan 2 Jumatan? Niki kalau kita merujuk pada Fatawi Qurratul Ain Fatawi Syekh Muhammad Ismail Zain, begini, mayoritas ulama memang dalam mazhab Syafi'i itu ada ketentuan satu desa itu 1 Jumatan. Kecuali kalau desanya besar, masyarakatnya banyak. Sehingga cukup dibangun boleh 1 masjid, boleh 2 Jumatan boleh. Tapi kalau desanya itu kecil, memungkinkan dikumpulkan dalam satu tempat, maka harus 1 Jumatan. Tapi pendapat ini sebenarnya mboten wonten dalil sing sahih. Makanya Syekh Muhammad Ismail Zain dalam kitab Fatawinya, Fatawi Qurratul Ain, yang berikut menjelaskan Jumatan itu boleh dalam satu desa dilaksanakan lebih dari 1 untuk syiar. Selama dalam satu masjid itu tidak kurang 40 jamaah. Misalnya Nyuwun Sewu, teng desa mriki, desa napa namanya Latsari, desa Latsari ini misalnya. Nah niki wonten Masjid Rahmat, misalnya ada masjid lagi yang melaksanakan Jumatan, ada sana lagi Jumatan, ada 3 masjid misalnya melaksanakan Jumatan semua. Ini menurut Fatawi Syekh Muhammad Ismail Zain dalam kitab Qurratul Ainnya, tidak ada masalah selama tiap masjid itu jamaahnya tidak kurang dari 40. Tidak kurang dari 40. Teng mriki 40, teng Merakat di sana ya ada 40, di masjid satunya lagi ada 40. Mboten masalah. Tapi kalau salah satunya ada yang kurang 40, ini harus digabung. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat sendiri. Nah ini
Alasan beliau begini, karena syiar Jumatan itu tujuannya adalah syiarul ibadah. Nah, syiar ibadah itu bisa terwujud kalau dilaksanakan dengan Jumatan di tempat yang banyak. Semakin banyak Jumatan dilaksanakan, syiarnya semakin bagus. Itu dalam pandangan beliau. Dan ini yang pada akhirnya dipilih oleh ulama Nahdlatul Ulama pada momen-momen keputusan Basul Masel di dekade terakhir ini. Dulu-dulu NU itu masih berpegang pada satu pendapat bahwa Jumatan satu desa harus satu. Sekarang dikembangkan karena ada banyak pendapat lebih maslahah Jumatan bisa dilaksanakan satu desa lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Selama tadi masjidnya tidak kurang dari 40 orang yang mengikuti sholat jamaah. Jadi bangun masjid di satu desa itu wajib tergantung sebuah kebutuhan. Lah nek bangun masjid sing alit-alit sing kados kula terangake zawiyah niku wau, masjid zawiyah. Jangan bangun masjid sendiri teng dalem jenengan, teng kampung jenengan, tapi enggak digunakan Jumatan. Nah niki terserah niku mboten wajib niku. Sing penting ana masjid jamaah niku sing wajib, masjid jamaah. Nek masjid kecil-kecil itu tergantung jenengan. Jenengan bangun nggih sae mawon, tapi mboten wajib. Rumah jenengan jangan paringi masjid sendiri boleh. Itu terkait masalah pengertian masjid. Jadi masjid itu wonten masjid jamek, wonten zawiyah. Zawiyah niku masjid kecil-kecil yang tidak digunakan sholat Jumat. Itu dibangun berapapun terserah. Monggo. Sing kedua masjid jamek. Nih masjid jamek itu kebutuhan, sesuai kebutuhan. Kalau satu desa itu cukup satu masjid jamek, ya satu saja. Kalau butuhnya dua, ya dua. Kalau tiga, ya dibangun tiga. Supaya sesuai kebutuhan. Itu kalau masjid jamek. Masjid yang digunakan untuk Jumatan. Itu. Kemudian masjid yang ada di seluruh dunia ini yang paling utama itu ada 3 masjid. Ada Masjidil Haram ini yang paling utama. Masjid tertua ini wakilah adalah Masjidil Haram di Mekah nih. Baru Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu zamannya Nabiullah Ibrahim dibangun. Paling utama ini. Sampai dalam hadis diterangkan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahalanya dibanding sholat di luar Masjidil Haram. Makanya jenengan umroh jenengan haji itu gak rugi. Meskipun biayanya 30 juta 40 juta, pahala yang jenengan dapatkan itu luar biasa. Dan jenengan sholat di Masjid Rahmat niki 1.000 rakaat nilainya sama dengan 1 rakaat di Masjidil Haram. Ini hebatnya kalau unggulannya Masjidil Haram niku. Sholat 1.000 rakaat di Masjid Agung, di Masjid Rahmat, di masjid-masjid lainnya. 1.000 rakaat ya. Niku nilainya sama dengan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram. Sing kaping loro niku Masjid Madinah. Masjid Madinah ini dibawahi Masjidil Haram. Sholat teng Masjid Madinah niku pahalanya 1.000 kali lipat dibanding sholat di luar Masjid Madinah selain Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram itu 1.000 kelipatannya, kalau Masjid Madinah niku 1.000. Jenengan sholat 1 rakaat di Masjid Madinah sama dengan sholat 1.000 rakaat di luar Masjid Madinah, di Masjid Rahmat, di masjid lain-lainnya itu. Makanya jamaah haji biasanya ada istilah apa? Arba'in, 8 hari di Masjid Madinah, di Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat 40 kali. Kalau 1 hari 5, sholat wajib kan 5 1 hari, 5 kali 8 kan 40, maka dikatakan sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu 8 hari yang dilaksanakan oleh jamaah haji itu. Nah, itu karena mencari fadl, keutamaan untuk melaksanakan sholat di Masjid Madinah.
Kemudian di Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang dikuasai Israel itu, sholat di Masjidil Aqsa itu nilainya sama dengan 500 kali lipat dibanding sholat masjid-masjid biasa. Jadi 1.000, 1.500 ngeten iki perbandingannya. Nek Masjidil Haram nu 1.000 kelipatane, nek Masjid Madinah niku 1.000, nek Masjidil Aqsa niku 500. Ya 3 masjid niki sing punya keutamaan. Selain 3 masjid itu sama semua. Meskipun itu berada di Arab Saudi atau di Mesir atau di Palestina, selain 3 masjid sama nilainya. Dengan sholat di Masjid Rahmat dengan sholat di masjid selain Masjidil Haram di Arab Saudi sana sama. Sing beda itu di Masjidil Haram itu. Di Madinah hanya 1 Masjid Nabawi, masjid yang didirikan Rasulullah. Selain Masjid Nabawi ya sama nilainya dengan masjid-masjid yang lainnya. Itu keunggulan dari 3 masjid. Nah, sekarang permasalahan pada masalah masjid, hukum-hukum yang terkait dengan masalah masjid. Kalau tadi sudah saya jelaskan apa itu masjid dan keutamaannya masjid. Sekarang yang perlu kita kaji adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid. Bagaimana hukum sholat di masjid? Apa keutamaan sholat di masjid dengan sholat di rumah? Masjid itu tempat yang memiliki keistimewaan melebihi tempat-tempat lain. Sehingga sholat ini ditulis oleh para ulama termasuk Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Keutamaan sholat di rumah dengan keutamaan sholat di masjid itu jauh lebih utama di masjid bagi laki-laki. Bagi perempuan dilihat dulu. Kalau perempuan itu masih muda, cantik dan akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik itu sholatnya di rumah. Ini kata Rasulullah gitu. Sing nom-nom sing ayu-ayu. Mergo ndadekno fitnah nanti. Kecuali kalau dia bisa menjaga fitnah. Sing apik iku ning omah, sing apik lho. Nek wong lanang-lanang wong wedo-wedo sing sepuh-sepuh bagusan di masjid. Ya, sholat di masjid lebih bagus. Karena apa? Di masjid itu ada nilai plusnya. Orang masuk di masjid kemudian niat iktikaf sudah dapat pahala 2. Pahala iktikaf juga pahala sholat itu sendiri. Jadi keutamaannya itu bertambah dibanding tempat-tempat lain. Nah, ini makanya sampai di dalam hadis dikatakan la sholata li jaril masjid, tidak ada sholat yang sempurna yang utama kecuali bagi orang yang bersanding dengan masjid illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Bagi orang-orang yang rumahnya dekat, niki Rasulullah ngomong salate iku ora dinilai salat kecuali salat di masjid. Iki sing omahe dekat kali masjid. Nek sing daleme tebih mboten napa-napa, salat di rumah. Tapi sing pepet-pepet masjid ngoten iki. Sing dekat-dekat masjid, tetangga masjid iki. Itu sampai Rasulullah menyatakan salate ora dinilai sempurna nek ora ning masjid. Lijaril masjid. Kalau niki seemut Mbah Al-Mafurlah Mbah Yai Masram, Masya Allah, yang megang hadis ini luar biasa. Beliau mbok ono tamu piye wae tetep ning masjid salate 5 waktu full. Mbah Yai Masram jenuh Al-Marhullah ya. Itu berpegang betul pada hadis karena dalamnya beliau itu dekat dengan masjid. Jadi mbok wonten tamu wonten acara nyempat kok kudu ning masjid salate. Tidak pernah sholat di dalam, sholat 5 waktu itu. Ya memang seperti itu harusnya. Karena Rasulullah bilang seperti itu. La sholata liman lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat yang sempurna kecuali bagi orang yang dekat dengan masjid, kecuali berada di dalam masjid. Ini bukan berarti kalau kita sholat di rumah tidak sah, enggak, tetap sah. Tetap sah. Cuma keutamaannya jauh lebih utama di masjid ya. Pahalanya jauh lebih hebat di masjid. Belum sempurna sholatnya kalau sholat di rumah bagi mereka yang dekat dengan masjid. Dituntut untuk sholat di masjid karena kan ndak berat, jalannya pun ya dekat kalau mau bersanding dengan masjid. Jadi terlalu kalau orang itu
melaksanakan sholat di rumah sementara rumahnya dekat masjid, itu keterlaluan gitu. Gampangannya coro di bahasa kasarno, hadis Rasulullah itu kalau diterjemahkan secara kasar, wong itu kok males tenan, wong kok kebangetan tenan, cedak masjid kok sholate ning omah. Ngoten iki lho. Cara dibahasakan kasar ya gitu. Nah. Jadi untuk yang berada di dekat masjid ini memang dituntut Rasulullah sholatnya di masjid. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita di masjid? Ada beberapa tata krama yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang yang masuk di masjid. Yang pertama begini, orang masuk di masjid itu harus satu, ketika dia masuk di masjid yang perlu diperhatikan adalah masuk pertama pakai kaki kanan. Ini maklum karena masjid itu adalah tempat yang mulia. Jadi begitu kita masuk, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, masuk di masjid dalam kondisi suci. Jadi jenengan ibadah di masjid niku wudu rumiyin ya. Wudu. Jangan sampai kondisi hadas, yo bolehnya boleh, bukan haram ndak, kecuali junub. Nek junub itu haram. Atau orang haid, orang nifas itu enggak boleh. Orang yang hadas kecil nggih, belum wudu, masuk masjid itu wudu riyen. Menghormati masjid. Karena ini tempat suci. Jadi wudu, kondisi itu wudu, kemudian masuk masjid kaki kanan sambil berdoa. Pertama doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baca sholawat, terus baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan saya pintu rahmatmu. Jadi wonten dungane mlebu masjid niku. Maca selawat terus maca donga Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan saya pintu rahmatmu. Nek mon ngoten ampun lungguh riyen jenengan. Kondisi suci, doa masuk masjid langsung salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau kondisi jamaah sudah akan qomat misalnya, jenengan masuk masjid wis meh qomat, mun badhe qomat, misalnya badhe jamaah maghrib atau jamaah isya atau jamaah subuh, mun badhe qomat, dipercepat. Salat tahiyatul masjid itu dipercepat. Nek perlu niku salat tahiyatul masjid niku saged dirangkep dengan salat sunnah qobliyah. Kalau waktunya sudah mepet, boleh jenengan masuk masjid, iki wis meh qomat, Pak Ilham wis siap apa ngimami. Waktunya misalnya sini kan ada iqomah kurang berapa menit. Jenengan bisa ngira-ngirakan tuh. Jenengan salat 2 rakaat wae. Salat 2 rakaat qobliyatus subuh, misalnya di subuh niku sudah mencukupi tahiyatul masjid. Dapat 2. Ya tahiyatul masjid, ya qobliyah subuh. Bagi sholat tahiyatul masjid itu, meskipun tidak ada niatan tahiyatul masjid, sing penting jenengan sholat 2 rakaat di masjid, apapun sholatnya itu sudah menggugurkan kesunahan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu maknanya kan ngormati masjid. Masuk masjid itu jangan sampai tidak sholat 2 rakaat. Qobliyah bisa menempati tahiyatul masjid. Jadi jenengan usolli sunnatal subhi rakaataini itu 2 rakaat subuh qobliyah niku sudah bisa mencakup meraup 2 pahala apa? Tahiyatul masjid sama qobliyah subuh. Tapi nek waktune tesih memungkinkan, lakukan dua-duanya. Nggih tahiyatul masjid jenengan lampahi, qobliyah subuh nggih jenengan lampahi. Tahiyatul masjid dulu, habis sholat tahiyatul masjid, salam, jenengan sholat 2 rakaat lagi qobliyah subuh. Itu kalau waktunya masih memungkinkan. Dan ini penting.
Jadi sholat tahiyatul masjid itu jenengan masuk masjid jangan duduk dulu, mergi nek jenengan pun duduk, masuk masjid langsung duduk. Kesunahan tahiyatul masjid sudah gugur, sudah enggak ada. Sing penting jenengan pun duduk, berdiri mawon. Makanya jenengan ampun kaget, kenapa kadang-kadang orang itu kita lihat nggih, nek mon adzan masuk masjid dia kok enggak duduk tapi masih berdiri terus. Niku tujuannya agar kesunahan tahiyatul masjid itu tidak hilang. Karena masih adzan, dia nunggu selesainya adzan sambil berdiri. Jenengan di masjid meskipun waktunya lama, selama jenengan tidak duduk, belum duduk, jenengan masih sunah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi nek wis duduk, waktu sunnahnya tahiyatul masjid sudah tidak ada. Ini penting ini kalau masalah tahiyatul masjid nih. Mergi sangat penting sekali orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid nih. Ini. Wasalis ayusallima ala ahlil masjid wa ayyakula idalam yakun fi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masuk masjid niku salam, mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di dalam masjid. Setelah kita berdoa mengucapkan salam, nek mboten wonten tiyange tetap disunahkan baca salam. Jenengan masuk masjid kok sepi, baca salamnya ngene. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Niku salam. Meskipun di masjid tidak ada orang. Tapi kalau masjid ada orangnya, assalamualaikum ngoten mawon. Itu tetap disunahkan membaca salam di masjid meskipun tidak ada orangnya. Wa alla yamurra baina yadayil musalli. Jenengan masuk masjid kalau ada orang sholat sunnah sudah ada softnya. Jangan jenengan melewati depannya orang yang sholatnya. Jadi misalnya sana sudah ada soft, jenengan datang terakhir. Jenengan jangan melewati depan orang yang sedang sholat. Kecuali kalau di soft depan masih kosong. Misal begini, soft niki masih ada kosong, masih ada renggangan. Sana sudah full. Jenengan datang terakhir, jenengan melewati orang-orang yang sudah sholat di soft belakang sampai sini, tidak apa-apa, tidak haram. Karena apa? Karena di sini masih longgar. Tujuannya jenengan nutup kelonggaran soft yang ada di depan. Jadi sekali lagi, kalau tegasaken nggih, kalau misalnya di depan soft depan ini masih ada yang kosong, soft belakang wis full, kadang-kadang tiang ndak ngoten. Orang merhatiin soft depan masih kosong, belakang dikebeki dulu. Lah niki jenengan datang terlambat. Kalau jenengan melihat di depan masih ada kekosongan, jenengan langsung ke depan, nerak tiang sholat mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Untuk mengisi kekosongan soft depan. Sing haram niku nerak wong sholat sing haram niku nek sofe wis penuh kabeh, jenengan datang terlambat, kok kuwi pengen ngeyel kepengin moro ning ngarep, padahal ngarep wis full, nglewati wong sing sholat ngiti sing haram. Ngelangkai tiang-tiang sholat itu sing haram. Kalau yang depan sudah full semua. Nah, makanya teng mriki alla yamurra baina yadayil musalli. Tidak melewati depannya orang sholat. Nah, depan itu ukurannya berapa, Pak? Depan itu ukurannya sejadah ini loh, ukuran tempat sujud kita. Kalau sekarang orang sholat sudah pakai sejadah, ya ukurannya sejadah itu. Jadi misalnya ini sejadah ya, atas niki poli sejadah. Ini kan pas sujud. Ini jenengan lewat niki betul napa-napa. Sing haram niku sampai ngedang-ngedang sejadah ya. Sing tempat sujud niku. Sing jadi sujud. Lho nggih, ini penting nih. Kecuali nek wis ora ono dalan, tidak ada jalan lain. Sementara wong sing salat niku manggone ning nggon dalanan. Kados kula winginane Jumatan ning nggon di Lamongan. Ora ono dalan piye maneh? Ya akhirnya nglewati tiyang salat, mboten napa-napa darurat, mboten wonten jalan.
Terus kula niku salat teng masjid Lamongan, Masjid Kota Lamongan niku karena di dalamnya niku di physical distancing kados ngeten niki diganggang 1 meter 1 meter. Akhirnya jamaah membludak ngantos jalan raya. Lah kula mantun wudu niku sampun komat wis takbiratul ihram mboten wonten jalan, mboten teng masjid, mboten teng tempat salat yo ngedak-ngedak tiyang salat. Niku mboten napa-napa wong darurat, mboten wonten jalan lain. Tapi selagi masih ada jalan lain, jangan sampai kita menginjak-injak atau melewati tempat orang yang sholat itu. Batasannya sejadah nih, batas sejadah. Jadi kalau di luar sejadah gini, ini pas sujud nggih, ya nanti mboten napa-napa. Sing haram menapa niki? Sing dinggeni sujud niku. Pokoknya batasan kepala niku. Nggih, niki bahkan dalam hadis itu sampai dikatakan wong sholat kok diliwati wong-wongnya diantem ya gak apa-apa niku mboten dosa. Karena itu setan. Padha karo melecehkan orang menghadap Gusti Allah. Wong ngadep Gusti Allah kok dilewati. Ngene ku lho, gampangane mboten sopan, kurang ajar. Cara wong Jawa niku kurang ajar. Terus wasadisu alla ya'mala bi amalid dunya. Sing kaping berikutnya adabe wong teng masjid niku. Ketika kita di masjid jangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, bisnis, jual beli, sewa menyewa, transaksi teng masjid jangan. Jangan melakukan hal-hal apa transaksi duniawi di masjid. Masjid iki kanggo ibadah, kanggo urusan akhirat. Jual beli, nggo transaksi napa mawon, mboten angsal. Nek akad nikah boleh. Akad nikah. Kan itu urusannya urusan akhirat juga, dunia urusan ukhrawi, ibadah. Tapi ini urusan jual beli, urusan sewa menyewa, transaksi ini ampun teng masjid. Takmir boleh itu mengusir, kalau ada orang jualan di masjid diusir boleh, takmir. Ya. Jadi boleh mengusir orang semacam itu. Uang ngemis barang ning masjid itu mboten angsal. Imam Ghazali marah betul itu kalau ada orang-orang seperti itu. Ya, jangan dikasih. Jenengan di masjid disuwuni wong njaluk duit nang masjid, jangan dikasih. Kalau ngasih di luar masjid saja. Kalau wong ngemis-ngemis itu. Nah ini benar-benar menjaga bagaimana kondisi masjid itu kondusif kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, ini masih banyak hal-hal yang terkait dengan masalah masjid. Kalau sambung minggu depan mawon, waktunya ndak nyukupi kalau saya jelaskan sekarang ya, karena sangat penting sekali. Belum nanti kita membahas tentang pengelolaan harta milik masjid ya, dan macam sebagainya ya. Kita lanjutkan pembahasan minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kajian tentang hukum-hukum yang terkait masalah masjid. Mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada panjenengan dan ada manfaatnya. Ala niyatis shalihah wa ala ma nabi salafus salih wa liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.